diingat dalam menjalani bulan puasa ini adalah mengingat ketika Anda pernah berbuat janji pada seseorang dan mengingat bagaimana caranya menjalankan dan menepati janji tersebut. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin menagih janji dari seorang bintang tamu saya yang pernah berjanji sesuatu pada saya. Janjinya apa dan siapa dia? Pokoknya akan menarik sekali karena kayaknya agak nggak masuk akal kalau dia mau nepatin janji dia. Langsung saja, ini adalah The Virgin. Waktu itu ada yang janji, ya kan? Pokoknya di Hitam Putih waktu itu ada yang janji sesuatu. Lupa ya? Coba diputar, diputar. Tapi Mira sendiri pernah kepikiran nggak untuk maksudnya satu saat gue akan nikah gitu, nggak akan di band terus? Pikiran, Mbak. Pikiran, aku kepikiran pakai jilbab suatu saat, terus benar-benar ngurus keluarga. Ya. Itu bukan janji. Iya, itu maksudnya kalau nikah suatu saat kepikiran nikah, punya anak, pakai jilbab, ya kan? Tapi kan setiap hal itu harus ada latihannya dulu gitu. Betul. Tapi kan aku belum nikah sekarang. Ya latihan dulu. Kita latihan dulu pakai jilbab. Latihan pakai jilbab. Lalu mau ngeband aja person latihan dulu kan? Iya. Masa nggak latihan dulu? Ini latihan dulu. Latihan gitu. Nikahnya aja dulu. Tapi latihan pakai jilbab dulu gitu ya. Katanya Anda bersedia untuk menggunakan jilbab pada sahabat karib Anda ini? Boleh kan ya? Udah lihat pasti cantik banget ya. Masih, udah lihat soalnya, udah pernah lihat ya. Pada mau lihat? Silakan, udah disediakan tempatnya. Aduh. Ya, buat Mas Devi deh, apa yang enggak. Kamu ngumpet? Kamu ngumpet ke belakang aja ya? Iya, boleh. Loh, aku tuh bukan gak mau pakai pakaian cewek, Mas. Cuman gak pantes. Belum tahu. Kalau pantes aku mau deh. Kan belum tahu. Cobain dulu. Pantes tuh. Ayo, ikutin. Pantes nggak? Kayak ondel-ondel. Kagak. Ya, nih kerudungnya. Ondel-ondel. Aduh, beneran ini hitam putih. Aduh. Mas, nanti kalau saya cantik banyak yang naksir, tanggung jawab. Ninja. Iya. Aduh. Pokoknya kalau habis acara ini cowok-cowok pada naksir, Mas Dedi tanggung jawab. Iya, nggak apa-apa. Biar sama kayak kemeja ya. Bagus. Oren. Cantik nggak? Cantik. Aduh, warnanya pink lagi. Kayak ini coba ada ustazah gini mukanya. Cantik. Mas jadi upload, Mas? Enggak. Saya lagi foto penonton. Nanti sekian juta followernya Mas Dedi langsung naksir aku deh. Dah. Cantik. Cantik kan? Udah. Oke. Ayo, Bu. Yang anggun dong, yang anggun. Gimana emang Jalannya berubah dong. Yang anggun. Berubah jalannya? Jalannya berubah. Yang anggun. Emang biasanya aku jalan gimana? Gitu. Ayo kan harus gimana? Gini. Anggun. Nah. Saya nggak terima. Terus gimana? Sini. Pelan-pelan. Kan ceritanya kan latihannya waktu itu kalau nikah pakai hijab dan sebagainya. Ya, anggaplah ke pesta kan dengan hijab kan. Aku datengin pesta pernikahan orang. Pakai jilbab. Sama suami datangnya. Sama suami. Ya kan? Ceritanya nih ya. Yang anggun, jangan yang anggun. Nah. Bagus. Cocok banget beneran. Bagus. Cocok. Oh, cocok banget. Oke nggak? Oke, coba tanya penonton bagusan yang tadi atau bagusan yang begini?
Cantik. Tadi omelin Teh Sari ini loh bajunya dipakai. Tapi nggak pertama kali. Segmennya 2 jam ya? Nggak pertama kali pakai hijab kan? Nggak pertama kali. Waktu itu aku pernah, waktu kelas keluar dari SMA. Oh, aku pernah. sampai dikeluarin tuh pakai hijab? Enggak, maksudnya dulu sekolah aku pernah punya band kan, band cewek. Terus ditawarin jadi host di acara sahur. Kan harus pakai jilbab kan, jadi kita pakai jilbab semua. Bawain acara sahur. Terus kalau sekarang pakai begini rasanya gimana? Nggak masalah sih. Ya udah sampai 5 segmen atau? Jangan. Katanya nggak masalah tadi. Kan ntar nyanyi, masa pakai gitar gini-gini. Mungkin dah. Tapi nyaman nggak sebenarnya? Jujur aja nyaman nggak? Kalau masalah nyaman kan aku sholat juga pakai mukena kan, nggak mungkin aku sholat pakai sarung apa peci kan. Ya kan gua nggak tahu. Alhamdulillah sih masih normal lah kalau urusan itu. Maksudnya kalau untuk berpakaian begini seterusnya aku belum bisa, bukan karena aku nggak mau, tapi memang pokoknya aku nggak mau karena disuruh orang. Kalau ini kan aku disuruh orang kan, dituntut untuk seperti ini karena talentnya yang nyuruh, hitam putih yang nyuruh, jadi aku nurut gitu. Tapi kalau misalnya untuk seterusnya pakai, kalau hatinya belum mau, aku nggak mau maksain. Aku pengen berubah karena aku, bukan karena orang. Kalau Dara sendiri gimana? Kenapa? Punya pikiran, cita-cita dan sebagainya, satu hari misalnya pakai hijab. Pengen sih sama pasti, cuman karena kan apa-apa tuh dari hati gitu. Jadi kalau misalnya hatinya belum siap menerima, nanti kalau misalnya udah pakai jilbab tapi perilakunya masih sama aja kan, sama aja gitu kan, orang nilainya tuh baik luar dalam lah gitu. Kalau aku belum seperti itu. Oh gitu. Nggak mau munafik lah. Ya betul. Jadi kira-kira nih, sampai apa dulu baru bisa pakai hijab? Sampai siap banget sih, bener. Sampai siap. Lahir batin. Karena pakai jilbab itu bebannya, maksudnya berpakaian kayak gini tuh bebannya lebih berat dibanding orang yang biasa gitu. Maksudnya orang yang berperilaku bandel, orang udah tahu kalau dia tuh bandel. Sekalipun dia berbuat baik, orang akan nilai oh dia mah emang bandel gitu. Tetap aja bandel gitu. Tapi kalau orang yang kayak gini wujudnya pakai jilbab gitu, sekali dia ngelakuin kejelekan, orang udah langsung minusnya parah banget gitu mas. Jadi memang harus hati-hati ya. Ya karena tuntutan masyarakat juga iya. Dilihat oleh masyarakat. Apalagi di Indonesia kan di timur kan, kebudayaan timur kan beda banget sama kebudayaan barat. Jadi kita mesti benar-benar hati-hati. Yeah. But anyway, it looks good. Jangan mana-mana benar. Aku kiblatnya ke mama aja. Mama tuh kuat banget ngejalanin hidup. Jadi aku harus bisa lebih kuat dari mama. Pikiran buat pakai hijab, buat nikah dan sebagainya punya target nggak? Tapi misalnya gue harus nikah umur segini minimal gitu. Kalau waktu aku umur 19 tahun, targetnya 27. Target. Waktu 19 tahun? 19 tahun. Sekarang umur aku 27 jalan 28. Targetnya? Targetnya belum kecapai. Dulu kenapa targetnya 27? Ya karena aku ngerasa umur 27 itu jauh banget dari 19 tahun kan. Masih lama banget gitu pemikirannya. Tapi ternyata setelah dijalanin, sekarang aku bentar lagi 28. Dan nggak mikir, gak berasa gitu. Nah maksudnya gini, kepikiran nggak, aduh udah telat banget ya, aduh gue harus merit nih, aduh gini nih. Ada nggak pikiran? Banget nih. Apalagi pas kemarin ulang tahun yang ke-27, mama bilang, pokoknya 29, mama pengennya Mita udah nikah. Nah, itu makin beban banget. Tapi kalau nggak memikirkan orang lain, nggak mikirin, maaf misalnya kita buang pemikiran orang tua gitu ya, sebenarnya iya mau pingin atau sebenarnya life is just goes on, I don't care about that. Kalau nggak mikirin siapa-siapa, ya aku nggak belum kepikiran dan nggak tahu kapan. Pernah nggak kepikiran? Maaf ya, misalnya kalau saya merit dan sebagainya, juga mungkin belum tentu saya bahagia seperti sekarang. Nah itu langsung Ya betul, bisa jadi. Karena harusnya ada pikiran seperti. Nah, I've been through all of this. Ya, saya pernah keluarga, saya punya anak yang sekarang I'm divorced, saya ngurus anak saya sendiri sekarang, and that's not easy. Nah, pernah nggak kepikiran hal tersebut sebelum Anda menikah? Kalau Mita sih kepikiran banget, soalnya mama juga kan udah 2 kali gagal.
ayah aku dari kecil udah ninggalin aku, terus nikah lagi. Pas aku SMP juga bermasalah, sampai akhirnya ninggalin 2 anak lagi, adik aku. Jadi kepikiran banget, makanya aku nggak mau main-main soal nikah. Gitu. Kalau Dara? Kalau aku sih kalau nikah pun nggak mau. Punya pacar nggak dulu? Ya dulu mah pasti punya. Sekarang? Ada, cuman jauh di mata. Oh, jauh. Di India. Iya, mau saya sebutin. Kalau aku sih kalau nikah pun nggak mau ketergantungan sama cowok gitu. Jadi nikah tuh nggak mau minta apa-apa sama suami gitu. Pengennya mandiri gitu. Meskipun punya suami, nggak mau apa ya? Gue sukses karena diri sendiri bukan karena suami gitu. Tapi pengen punya suami yang tipenya seperti apa? Yang kamu bisa diatur, kamu yang ngatur, atau gimana? Masing-masing lah, pokoknya jadi diri sendiri aja. Jangan nikah tuh gara-gara disuruh suami untuk ini itu, dituntut ini itu, enggak. Jadi diri sendiri aja. Nah kalau di bulan Ramadan ini ada hal yang mau dilakukan di Lebaran ini? Maybe, who knows, nemuin orang-orang tertentu yang kamu tidak pernah temui? Mau nemuin orang siapa gitu maksudnya? Enggak. Enggak. Kenapa ketawa enggaknya? Pasti pertanyaannya arahnya ke sana. Tahu. Ya tapi itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Kenapa gitu? Belum mau. Belum mau berarti? Akan. Udah maafin, cuman belum mau nemuin aja. Belum mau nemuin aja. Yang lalu biarlah berlalu lah. Tapi suatu saat mungkin kalau ada umur, mungkin kalau beliau ada umur, aku pengen secara langsung minta maaf, cuman sekarang belum siap. Tapi Mita, saya mau tahu satu hal. You looks very strong. Ya, kuat banget. You looks very strong. Kelihatannya. Ya, makanya saya mau tahu gini. Is that really you? Kamu memang kuat, tegar seperti ini? Atau kamu seperti wanita-wanita lain yang nangis sendiri di kamar? Sedih. Enggak, kalau nangis mah nggak pernah. Bohong. Kecuali dijajelin apa yang geli-geli, udah aku tak nangis. Tapi kalau untuk urusan kehidupan, kalau untuk urusan hati enggak lah. Aku punya mama yang bisa lebih kuat dari aku, jadi aku harus bisa lebih kuat. Harus bisa jadi mama yang selama ini tuh kuat. Aku kiblatnya ke mama aja, mama tuh kuat banget ngejalanin hidup, jadi aku harus bisa lebih kuat dari mama. Oh, luar biasa. Kalau antar berdua gitu, kan pasti pernah ribut dong, nggak mungkin dong, namanya orang kerja sama mah pasti pernah ribut. Terus pernah nggak di bulan ini pernah nggak misalnya mengakui ya gue dulu salah, gue begini, atau lupa? Cuek aja gitu. Karena emang ngerasa nggak punya dendam dua-duanya gitu, jadi cuek. Saya nanya nih, kalau buat kalian berdua, buat Mita ya, Dara itu apa sih? Dara? Apa maksudnya? Apa buat kamu itu? Oh, sahabat, adik, saudara. Karena aku nggak punya adik cewek kan, jadi udah kayak keluarga lah. Kalau buat Dara? Kayak kakak aku sendiri. Aku dulu pernah punya kakak sepupu gitu. Cuman udah meninggal kan, jadi merasa punya kakak lagi gitu. Jadi dia tuh jadi kakak yang baik banget gitu. Jadi nyiblatin aku tuh hal yang baik gitu. Kalau aku ada yang salah dibenerin, terus ngasih tahu mana yang salah mana yang benar gitu. Sahabat yang baik juga. Sahabat yang baik juga. Pernah kepikiran suatu saat akan pisah? Kepikiran tapi mungkin belum dalam waktu yang dekat gitu. 10 atau 20 tahun lagi mungkin. Tapi seberapa pentingnya sih satu sama lain? Selain pekerjaan ya? Selain pekerjaan. Penting banget ya, udah kayak keluarga aja. Jadi dia mengisi kekosongan yang nggak ada di aku gitu. Begitu juga sebaliknya. Oke. Seandainya The Virgin bubar, pikirkan bahwa The Virgin bubar. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara apa ya? Kayaknya sih kepengennya aku sih kalau misalnya mau lebay gitu. The Virgin bubar cuma karena kalau salah satu di antara kita dia meninggal, itu aja. Iya. Itu kan benar-benar maknanya dalam banget kan berarti. Pada saat Anda bilang salah satu di antara kita ada yang meninggal gitu aja, itu Dara iya. Kayaknya dalam arti iya, tapi jangan gue duluan gitu. Iya. Tapi kan umur belum tentu tahu. Saya akan mengundang Ustadz, ini dikenal dengan Ustadz Pantun, adalah Taufik Rahman. Apa kabar Ustadz? Baik, Pak.
Pernah waktu itu kesini ya? Alhamdulillah. Oke, silakan. Ikan kembung dari Sukabumi. Terus nyambung silaturahmi. Oke. Saya mau nanya tentang tata cara berpakaian Muslim. Yang benar kok wanita itu seperti apa? Jadi Quran menyuruh, memang perintahnya Rasul diperintahkan, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kul, katakanlah li azwajika, kepada istri kamu, wa banatika, juga anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, supaya menutup anggota tubuhnya dengan cara berjilbab. Tujuannya apa? Allah menyuruh demikian, dzalika adna ayyurafna, karena dengan demikian mudah untuk dikenali dan tidak menjadi fitnah. Oke. Kita akan lanjutkan lagi nanti ya, lebih dalam lagi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalinya, bukan nama angke, pasti sudah ada masih tepuk tangan ke abis, pisang, batur gitu kan. Itu ngomong sendiri. Yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Jangan menyebut nama Allah. Tekadmu, nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup maklummu. Agar damai senantiasa hatimu. Terima kasih, Hitam Putih. Oke, Ustaz. Ya, Mas. Ini banyak yang belum tahu tentang profil Anda sebenarnya. Jadi saya ingin membahas dulu tentang profil Ustadz ini sekarang. Oke. Jadi katanya nih, saya nggak tahu benar apa enggaknya, pada saat pertama kali beliau mau jadi Ustadz ini dikucilkan sama keluarga. Bener nggak itu? Banyak orang hanya menilai kepada finansial, dan untuk mengenai Ustadz bicara 10 tahun, 20 tahunan yang lalu itu mereka hanya identiknya Ustadz apa sih? Hanya mengharapkan undangan, ada kematian, yang hanya pulang ada, kalau bahasa pantunnya, ayam pitik dimakan tikus, ada plastiknya dibungkus gitu kan. Yang mungkin nominalnya kalau nanti punya istri atau anak memberikan penghasilan, ya bahasanya ada kanji dalam bis, jadi penghasilannya kecil abis gitu kan. Nah jadi itu yang akhirnya buat apa jadi ustadz gitu kan, ketahuan kalau kerja di sini kan salarinya tiap bulan sekian. Nah tapi dengan begitu saya anggap sebagai cambukan ya, karena segala sesuatu kalau kita tekuni pasti akan ada hasilnya gitu kan. Dan memang tujuan kita ketika udah dakwah kepada jalan syiar agama, nggak boleh sama sekali untuk yang namanya materi jadikan tujuan. Oke. Gitu. Tapi dari kalangan siapa? Dari keluarga kah? Itu muncul cemohan seperti itu bahkan dari kakak-kakak langsung ya. Gitu. Lebih-lebih di masyarakat sekitar. Oh ya? Ketika kita
ada pengalaman yang sangat begitu baru pulang mondok pesantren ya. Gitu. Di saat itu saya udah ngambil akademi sambil kuliah gitu kan. Ternyata kumpul tukang-tukang ojek gitu kan. Mereka pengen belajar Islam, belajar Quran. Wah, yang utamanya. Tuh udah saya bilang kumpulin, kita ngaji bareng-bareng, belajar yuk gitu. Nah, ketika kita berikan solusi seperti itu berjalan seminggu 2 minggu. Nah, itu di masyarakat timbul omongan. Ya inilah yang namanya bahasanya kita benar saja masih salah apalagi salah gitu kan. Ya, waduh, Ustadz apa bisanya gitu, anak baru kemarin sore gitu kan ngajarin. Ya udah, itu kita anggap sebagai ya kita perjuangan belum apa-apa dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru hanya sebatas ucapan lidah yang kita anggap mudah-mudahan jadi doa. Tapi apa yang membuat Anda maju terus? Karena begini Mas ya, jadi yang namanya untuk syiar agama betul-betul nawaitunya, niatnya harus betul-betul lurus. Jadi kita menjadi pekerja-pekerja Allah. Ya, yang menjadi termotivasi buat saya semangat, pertama banyak di kalangan contoh ketika awal tadi saya cerita tukang ojek. Mereka pengen loh kemampuan bisa baca Quran. Nah, itulah. Jadi waduh, saya harus membangun dalam artian mencerdaskan umat bukan hanya dalam segi ilmu umumnya, lebih-lebih juga akhiratnya. Sebelum Anda jadi ustadz, itu pekerjaannya apa, Pak? Saya lulus dari akademi diminta untuk jadi dosen. Jadi ini perjuangan ya? Katanya pernah sampai dibayar 100.000, mimpin 10 hari kalau nggak salah. Waduh, itu ya jadi kenangan indah sekarang Pak. Ya pernah mimpin jamaah satu bus 60 orangan ya, berangkat Jakarta, Bali, Lombok. Nah, kita betul-betul pandu tuh. Jadi saat perjalanan kondisinya lagi nggak baik gitu kan, apa hujan atau jalannya berkelok-kelok, bagaimana kita ajak jamaah sambil kita pimpin baca Quran gitu kan. Di saat lagi enak kita ceramah di mobil itu. Nah, itu ya memang prihatin ya. 10 harian itu. 10 hari? Iya, 10 hari. Dibayar? Ya, hanya dikasih ini ya. Malu ya, tadi masih disebutkan 100.000. Iya, gitu. Tapi kan ikan mas koki berwarna-warna. Kalau dari segi nggak kemana-mana, gitu. Iya. Tapi ini lucu karena saya jarang sekali mendengar ada seseorang ingin belajar agama atau menjadi seorang ustadz tapi dapat halangan dari keluarga dan sebagainya, itu jarang sekali gitu. Atau mungkin bukan jarang tapi saya tidak pernah dengar lah. Kalau The Virgin sendiri, Mita Dara, pernah nggak itu Anda ketika Anda mau jadi penyanyi itu dilarang sama keluarga? Alhamdulillah kalau Mita sih enggak. Mita enggak ya? Karena memang dari kecil waktu itu udah punya band sendiri. Kalau Dara? Enggak. Enggak. Dibolehkan, biarkan saja. Boleh, gitu. dibolehin. Apa mereka orang tua bilangnya apa? Ya selama itu bikin aku seneng gitu dan juga nggak ganggu. Dulu ya nggak ganggu sekolah nggak apa-apa gitu. Kerjaan halal juga. Ya, benar. Nggak ada cibiran dari orang-orang? Kalau dulu sih sempat teman-teman. Jadi dulu waktu aku kelas 1 SMA, aku kan orangnya seneng ngaca gitu ya. Pas aku ngaca, terus aku bilang gini, pakai bahasa Sunda gitu, lihat ya, suatu saat nanti pasti akan banyak orang yang kasih aku tepuk tangan yang banyak. Coba pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya? Lihat kaca nih ya. Lihat kaca nih ya. Tinggalin ya, pokoknya nama angke, pasti sudah masih tepuk tangan ke abis, pisan, batur gitu kan. Itu ngomong sendiri tuh ya? Sama teman-teman di sekolah. Terus ada teman aku gini, mimpi jangan ketinggian, nanti jadi orang gila. Ternyata alhamdulillah kan sekarang alhamdulillah sukses gitu. Dan waktu itu sempat teman aku yang bilang gitu, SMS minta maaf gitu. Oh gitu. Terus dia nyari kaca itu nggak? Ya jadi sukses juga gitu. Siapa tahu kan kacanya tuh ada mistiknya gitu, gaib gitu ya. Oke. Ya selain Ustadz Taufik ini dikenal sebagai Ustadz Pantun, beliau ini juga suka sekali melakukan stand up comedy ya. Stand up comedy juga. Nah itu memang apa sebuah gimmick untuk menarik pendengar supaya lebih mudah mencerna, atau Anda memang suka komedi? Gini ya Mas Dedi ya, karena pesan Rasul dari sejak dulu tuh pesankan kan kalimun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kamu kepada audiens dengan seukuran kadar kemampuan mereka berpikir. Inilah dan jangan salah pengertian, Rasul pun juga suka bercanda gitu. Ya bercanda dalam artian yang mendidik.
Nah, jadi di saat kita ingin menyampaikan visi misi kita biar sampai kepada audiens, udah gitu kan dengan masing-masing profesi kita yang mungkin sudah lelah dengan kesibukan, udah gitu yang menyampaikan ceramah lurus saja, pasti tuh jamaah sambil tangan ditaruh ke jidat sambil ngucap makan tape bareng buah ada capek deh kan begitu kan. Iya. Nah, mau menyampaikan kebaikan pun ada caranya. Betul. Tidak bisa kita akhirnya jadi kayak mengajari orang-orang lama-lama. Nah itu yang nggak bagus kan gitu. Betul. Tapi setelah ini Ustadz akan mencoba stand up comedy. Jangan mana-mana, tetap di kita. Bolong kan panas gitu, aus. Terus ya udahlah wudhu gitu kan, ya Allah ini diminum gak ya gitu, tapi nggak kuat gitu, jadi gini. Jadi diminum airnya sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa juga yang di rumah yang selalu setia dengan hitam putih, juga yang ada di sini, ingat loh, besok pertanggung jawab kita setelah hidup di dunia adalah kembali ke alam barzah. Dan di situ kita yakini ada munkar nakir yang siap bertanya. Walaupun belakangan ini jujur kasihan ya, reputasi munkar nakir agak menurun. Sering diledek sama anak-anak alay. Iya, man robuka. Kasih tahu nggak ya? Waman nabiuka. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Makin gergetan dia, api neraka panas, makin diledek. Terus gue harus bilang Joko jadi Joko wow gitu. Dan lebih unik lagi, ya. Karena kebiasaannya ternyata bukan baca Quran. Ketika di kuburan, munkar nakir nanya, man robuka? Ingatnya kuburan. Lupa. Apa kan? Malaikat akhirnya marah, sampean tuh bukan saya suruh nyanyi, saya suruh jawab. Malaikat itu dirayu. Malaikat, boleh nggak saya baca doa dulu? Ditanya oleh malaikat, sampean mau baca doa apa? Nyanyi lagi ternyata. Tuhan berikan aku hidup. Itu hafal ya. Akhirnya terakhir dibalas sama malaikat. Emangnya sampean doang bisa nyanyi? Malaikat langsung keluar jurus nyanyiannya. Keluar pasal ungu. Apa kata malaikat? Pernahkah kau merasa? Jebret. Ya. Nah, terakhir besar harapan saya, pergi belanja ke pasar Kelanji, pulangnya mampir lewat Cibubur. Kalau kita hidup pandai mengkaji, insya Allah ke depan selamat di dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Jadi cara mendakwah juga banyak caranya. Bisa lewat musik, ya kan? Bisa lewat komedi, bisa lewat humor, bisa lewat semua. Kebetulan ada Ustadz di sini, lagi bulan Ramadan juga, puasa. Ada yang mau ditanya sama Ustadz langsung, mungkin mewakilkan penonton-penonton yang ada di rumah. Saya kan nggak ngerti nih kalau perempuan biasanya apa sih yang mau ditanya gitu kan? apa ya? Kalau misalnya lagi puasa gitu Ustaz, kalau sikat gigi siang gitu, gimana? Jadi dihukumi memang hukumnya makruh. Makruh itu dikerjakan, ya tidak dosa sih. Jadi bahasanya makna makruh itu kan dibenci. Tapi ditinggalkan justru malah mendapatkan pahala. Bukan berarti tidak boleh sikat gigi, karena juga Rasul mengajarkan kebersihan. Nggak suka loh Rasulullah mengajarkan mulut yang bau gitu kan. Nah, hanya dianjurkan sikat giginya di saat sebelum terbit yang namanya matahari gitu kan, supaya nanti, kenapa khawatirnya di siang hari itu dimakruh? Khawatir di saat siang hari kan di saat orang berpuasa dahaga sudah pasti, lapar juga demikian. Khawatir ketika sikat gigi ada pasca gigi kan ada bau-bau aroma gitu, atau ada yang tertelan yang bisa membatalkan puasanya. Begitu. Jelas ya? Makan lesehan sampai ke Sukabumi. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Tapi banyak tidak orang-orang yang misalnya nanya ke Anda gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab gitu. Contohnya misalnya kemarin saya ketemu dengan bintang tamu saya juga gitu ya. Kalau misalnya dibilang
saya lagi hamil nih, tapi pingin puasa. Tapi kan boleh tidak puasa juga kan. Nah, itu sampai di batas berapa bulan seharusnya tidak puasa dan puasa? Ya. Apakah kalau baru tahu tes pack hamil, oh baru hamil 3 hari gitu. Nah, itu puasa nggak? Ya, jadi dimaksudkan hamil ini kan apabila baik itu walaupun hanya sebulan, 2 bulan, kan intinya sudah berbadan 2. Di situ dia di dalam janinnya sudah ada jiwa yang dimana calon daripada anaknya. Nah, hatta walaupun hanya sebatas 2 bulan, 3 bulan, kemudian ketika dia berpuasa punya efek baik buat dirinya, itu kan terasa nanti kan. Apakah mungkin ya daya tahan tubuhnya melemah atau menurun? Nah, di saat itulah yang boleh untuk tidak berpuasa. Kembali kepada efek bahaya atau tidaknya kepada yang hamilnya itu, Mas. Itu memang ada aturannya. Toleransinya juga sangat, ada. Sangat sekali. Gitu. Kalau kalian berdua pernah batal puasa atau pernah puasa? Tanya boleh kan? Bertanya tidak ada dosanya loh bertanya. Kalian pernah puasa? Pernah batal? Pernah. Nah, ya, Cewek pasti batal. Ya, pernah batal ketika tidak ada halangan? Lapar misalnya? Mau minum dulu? Aku pernah. Pernah? Pernah SMP. Oh, SMP. Masih kecil kelas 2. Kenapa tuh? Itu kan lagi mau sholat zuhur. Lagi siang bolong kan panas gitu, aus. Terus ya udahlah wudhu gitu kan, ya Allah ini diminum gak ya gitu, saking nggak kuat itu jadi gini. Ini diminum airnya tapi jadi pakai air wudhu minum. pakai air wudhu saking ausnya. Jadi dia pikir kalau minum air wudhu dapat berkahnya berkali lipat gitu kali ya. Karena aus aja. Oh, karena aus aja. Pulangnya beli roti deh ke toko roti. Nanggung. Tapi ini saya ngalamin nih. Ini kejadian di saya sendiri. Tadi itu ada beberapa hari yang lalu saya lagi jalan ya. Kebetulan saya lagi jalan terus ada ibu-ibu 2 gitu ya. Lagi puasa mereka, kelihatan karena mereka nyiapin alat buka puasa gitu. Terus dia lihat saya jalan. Nah, saya tuh muter kan ada ketinggalan. Tiba-tiba saya di belakang gitu. Itu si ibu-ibunya ngomong gini, itu ya Deddy Corbuzier katanya. Ini benar saya pas di belakangnya dia nggak lihat. Nggak lihat kalau saya ada di belakang. Dia bilang, itu Deddy Corbuzier. Kayaknya gitu ya. Kalau artis tuh kenapa sih cerai kawin. Ini mau saya toyor dari belakang gitu ya. Nah makanya itu yang saya mau tanya itu. Mana sih yang lebih penting, Ustaz? Berpuasa menahan makan dan minum, atau berpuasa menahan ngomongin orang? Nah itulah. Makanya pesan moral ya buat diri kita, yang terutama buat yang sedang berpuasa, karena jauh-jauh hari Rasulullah sudah memesankan berapa banyak nanti umatku yang mereka berpuasa hanya dapat 2. Lapar dan haus saja. Jadi isi puasanya hilang. Kalau boleh dianalogikan, kita kerja selama sebulan, pas sudah kerja dari tanggal 1 hingga akhir bulan, pas giliran minta salary-nya, oh nggak ada gaji kamu. Capek doang tuh itu, gitu ya. Kenapa? Karena mereka berpuasa tetap menjalankan yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya. Bukan, yang membatalkan pahala puasanya. Mana diantaranya? Seperti yang tadi Mas Deddy sebutkan, itu yang membatalkan pahala puasa. Jadi bahasa agamanya namanya ghibah. Jadi bigos gitu kan, dia gosip gitu kan. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dusta. Kemudian mana lagi? Provokator, mengadu domba. Mana lagi? Sumpah palsu. Dan yang kelima apa? Memandang sesuatu yang bukan mahram, yang sehingga naik syahwatnya. Jadi saya bisa merangkumkan bahwa puasanya sih nggak batal. Enggak, tapi pahalanya nggak ada gitu ya. Jadi intinya puasanya nggak batal, lapar ya, aus ya, udah dapetnya itu doang gitu ya. Capek. Jadi apa ya godaan selama puasa tuh biasanya apa sih? Yang jelas bohong, bisa nggak kita? Gitu kan? Maksudnya nilai ini kita mengkaji yang lebih dalam ya, menghalang, jangan sampai membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa mah hanya makan minum kan, gitu. Bohong. Kemudian mana lagi? Ngomongin orang, kan paling enak. Gampang kayak. Nah, iya, kadang-kadang kita nggak berasa terpancing loh, gitu. Ya, ternyata ada yang lewat tuh. Gitu, seperti tadi Mas Deddy cerita, gitu. Terus sebulan, itu orang lewat ya. Kok pakaiannya? Nah kita udah jawab, iya, itu kena. Gitu.
Tuh, udah batal kan? Mana lagi? Kalau kadang-kadang juga banyak di kalangan perkantoran gitu, melihat yang lawan jenis, kadang-kadang kan buka aurat. Gitu, pakai rok 1 jengkal di atas dengkul gitu kan, ya bohong kalau yang namanya orang laki masih normal, seandainya nggak naik yang namanya nafsunya. Nah, lantas kita turuti, batal pahala puasanya. Itu, begitu Mas. Banyak ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Mengenalmu, meski kau tak merindukan aku. Silakan Ustaz, tadi baru 2 atau 3, apa lagi ya? Di samping dusta, kemudian buka aib saudara atau keluarga atau orang lain, kemudian juga mengadu domba, al-yaminul ghamus, sumpah palsu, dan memandang sehingga menimbulkan syahwat. Nah, itu pemirsa ya. Jadi biar kita kalau sayang sama puasa kita, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada saya punya teman mengatakan puasa itu seperti bungkus dan isinya katanya. Jadi nahan lapar dan lapar dan minum itu bungkusnya, tapi isinya adalah bagaimana berbuat baik yang benar-benar baik di selama masa puasa tersebut. Betul. Jadi Kan, jagalah isinya, tapi bungkusnya juga harus indah katanya. Itu benar tidak? Ya, karena Allah buat pelajaran selama Ramadan punya tujuan. Ya, bukan hanya sekedar puasa-puasa aja gitu kan. Nabi dalam sepanjang hidupnya cuma 9 kali loh ketemu dengan Ramadan gitu. Tapi tujuannya kan endingnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi hamba yang bertakwa. Makanya kalau kita berpuasa tapi implikasinya hasilnya nggak dapat, aduh, makan tape di Cimande, kembali lagi capek deh kan gitu. Mungkin banyak juga yang tidak tahu bahwa puasa itu bukan hanya di Muslim, tapi di semua agama tuh ada puasanya. Gitu. Iya. Karena di Buddha juga ada, di Kristen juga ada, dengan cara yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya puasa sendiri itu mengajarkan sesuatu yang baik ya untuk menahan nafsu dan sebagainya ya. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Anda mana yang lebih penting gitu? Menahan nafsu dan makan haus laparnya, atau orang tersebut misalnya batal nih puasanya, tapi dia menjaga, misalnya udah batal nih ya, udah batal, tapi dia tetap hari itu berusaha untuk jaga tidak ngomongin orang, tidak apa, nah gimana? Ya, harapan kita sih mudah-mudahan puasanya nggak batal, tapi juga secara ya nilai puasa juga tidak dibatalkan. Kenapa? Karena juga Nabi singgung ketika perang Badar itu 317 orang melawan 1000 kafir Quraisy. Itu secara logika mana mungkin bisa menang gitu. Tapi ternyata Allah berikan kemenangan. Sahabat-sahabat bahagia. Akhirnya Rasul sebutkan, kita baru pulang dari perang yang kecil, akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Sahabat kaget, ya Rasul, ini perang sedemikian dahsyat dibilang kecil. Iya, kata Rasulullah, ada yang lebih besar lagi. Apa? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nah, tujuan puasa yang baik biar betul-betul apa? Bisa menjaga nafsu dalam diri kita. Kan ada 4, Mas. Ada nafsul ammaroh yang bawaan ngajak kita, bawaannya kepada tetangga, teman, dengki, iri hati, emosi. Ada yang kedua lawama, yang membawa kepada kita menghalalkan segala macam cara. Ada mulhima. Mulhima itu nafsu binatang yang sudah ada yang halal di rumah, tapi terjadi SLI, selingkuh itu indah gitu kan. Nah, TTM, teman tapi mesra tuh hafal kan. Nah, yang bagus yang keempat, mutmainnah. Ya kita nggak mungkin kalau misalkan hidup nggak punya nafsu, tapi nafsu yang diarahkan kepada koridor perintah agama. Itu yang betul-betul nilai tujuan puasa ke situ. Oh, gitu. Oke. Buat Diversion Mita Dara di bulan Ramadan ini, ada yang ingin diperbaiki kah dalam hidup? Ada yang ingin dijanjikan kah dalam hidup? Atau cita-cita? Cita-cita masih banyak yang belum tercapai, karena sampai sekarang masih belum puas untuk bahagiain keluarga.
Kalau untuk diperbaiki, banyak hal juga yang pengen diperbaiki, cuman mungkin yang paling kelihatan banget ya pengen coba berubah lah secara, mungkin nggak secara fisik tapi secara hatinya lah dulu gitu. Karena kalau ngerubah fisik kan memang lebih susah kan, tapi kalau hati kan aku ngerasanya cuman kita yang tahu hati kita gimana, jadi apa yang buruk pengen pelan-pelan coba dibuang, pengen diperbaiki lah. Oh, Idem. Sama. Oh, oke. Terima kasih Ustaz sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya, saya menarik sekali. Saya ingat tadi Ustaz mengatakan bahwa kadang-kadang tuh masih ada perang lebih besar lagi ya, melawan hawa nafsu itu. Saya ingat dengan sebuah cerita zaman dulu tentang ada orang belajar bela diri dan dia mengatakan bahwa saya ingin mencari orang yang paling kuat yang bisa saya kalahkan. Sampai satu saat dia ketemu orang tua dan orang tua aja ngasih kotak, ketika kotaknya dibuka isinya kaca. Jadi ternyata yang lebih susah bukan mengalahkan orang lain tapi mengalahkan diri sendiri. Jadi di Corbusier inilah hitam.